Selamat datang di Fun Novel Love. Salam sejahtera. Semoga hari-harinya ceria dan bahagia. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 16. Semua ini karena pamanku. Reizou tertegun selama 2 menit penuh, hanya untuk menyadari bahwa semua ini bukanlah mimpi, dan ini nyata. Napas yang tak enak di hatinya yang telah tertahan selama 10 tahun akhirnya keluar. Dia menghembuskan nafas dengan wajah cemberut, tidak ingin melihat ke arah Jonathan Ma, dan melambaikan tangannya. Oke, urusan kamu dan aku sudah beres, kalian bisa pergi. Aku akan mengambil surat tanah, dan ambil uangmu, aku tidak menginginkannya. Jonathan Ma dan yang lainnya segera menerima pengampunan, dan berkata dengan sangat gembira, terima kasih banyak Tuan Zhou, kami pergi dulu. Silakan Anda menyimpan uang ini. Kami tidak akan berani untuk menyimpannya kembali, sungguh tidak berani. Mereka datang dengan cepat, dan mereka pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sekelompok orang bergemuruh dan pergi, seperti melarikan diri untuk hidup mereka. Keluarga Reizou dan 2 orang di sana, hanya bisa tercengang melihat pemandangan itu. Semua ini hampir seperti mimpi, mereka tidak bisa membayangkannya lagi. Hanya uang tunai di 3 koper besar depan mereka yang memberitahu mereka bahwa semua ini benar. Ini apa yang sedang terjadi. Mary Liu hanya merasa bahwa semuanya sangat gila, dan dia benar-benar merasa buta sekarang. Jonathan Ma, sungguh benar-benar datang kepada kita untuk bersujud kepada kita dan meminta maaf. Reizou berkata dengan marah, kamu bertanya padaku, dan aku harus bertanya pada siapa? Sekarang pikirannya kacau, dan dia pikir hal ini sangat aneh. Hahaha, ayah mertua, ibu mertua, Vivi. Kenapa kamu belum menyadarinya? Pada saat ini, Justin Sun tiba-tiba berlari keluar dalam kegembiraan. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kesombongan, dan berkata, semua ini karena pamanku. Aku sudah mengatakan bahwa pamanku adalah orang ketiga yang berkuasa di kota ini. Selama dia berbicara, Jonathan Ma tidak hanya akan mengembalikan surat tanah kita, tetapi juga datang ke pintu secara pribadi dan bersujud kepadamu. Bagaimana? Justin Sun sangat penuh gaya. Dia benar-benar lupa barusan. Dia sangat takut dengan nama Jonathan Ma, dan seluruh kakinya merasa lemas. Pamanmu yang melakukannya. Reizou mengerutkan kening, bertanya-tanya. Jonathan Ma ini sangat berkuasa di Jiangling, dan bahkan ibu kota saja harus menjual kepada dirinya. Pamanmu hanya seorang dari 3 tokoh hebat, ternyata memiliki kemampuan yang sangat berpengaruh. Justin Sun dengan bangga berkata, ayah mertua, kamu tidak tahu itu. Aku baru menelepon pamanku. Dia memberitahu diriku bahwa Jonathan Ma ini adalah pendukung pemerintah provinsi dan dia sedang dalam masalah. Dia sekarang seperti menjadi anjing liar. Siapapun mau untuk menghancurkannya. Sekarang tentunya dia harus patuh dan mencari backingan yang baru. Haha, dan pamanku memanfaatkan momentumnya ini. Siapa yang harus dia pilih? Aku tidak perlu bicara lagi. Dia menelepon pamannya, dan dia juga mengakui bahwa dia memang berbicara dengan Jonathan Ma tentang mengembalikan surat tanah ke keluarga Zhou. Tetapi sebelum dia dapat menindaklanjuti, paman itu menutup telepon dan pergi bekerja. Meskipun paman tidak secara langsung mengakui bahwa dia melakukannya sendiri, Justin Sun dengan cepat menebaknya. Paman itu baru saja menelepon dan memukul Jonathan Ma, dan sangat takut sehingga bersujud untuk meminta maaf kepada Reizou. Bukankah ini sudah jelas? Selain itu, siapa yang bisa mengurusi Jonathan Ma? Tidak mungkin kerabat miskin dari keluarga Zhou, karena mereka semua tidak memiliki masa depan yang bagus semua. Selain pamannya sendiri, siapa lagi yang bisa membuat Jonathan Ma untuk dapat bersujud dan mengakui kesalahannya? Jawabannya sudah ada. Paman juga kelewatan sekali. Jika dia telah menceritakan kepada dirinya sendiri, mengapa dia harus berpura-pura sakit dan bersembunyi dari Jonathan Ma dan menjadi sangat malu di depan keluarga Zhou? Mary Liu dan Vivi Zhou sepertinya sudah tercerahkan, tidak heran. Ternyata Jonathan Ma memohon pada paman Justin Sun. Sebagai ayah dan ibu mertua dari Justin Sun, dia tentu tidak berani menyinggung, jadi dia hanya bisa meminta maaf dan memohon belas kasihan. Berpikir seperti ini, memang masuk akal dan semuanya berjalan lancar. Oh, Justin, sungguh, terima kasih banyak untuk pamanmu. Mary Liu sangat bersemangat. Dengan air mata berlinang, Vivi Zhou terharu dan bangga memeluk Justin Sun. Maafkan aku yang telah bersalah kepadamu.
Aku pikir kamu takut pada Jonathan Ma dan takut untuk keluar. Ternyata kamu benar-benar merasa tidak enak badan. Semua ini di bawah kendaliku. Kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk diriku dan untuk keluarga kita. Rasa malu di wajah Justin Sun melintas dan kemudian, dia dengan cepat memeluk pinggang wanita itu, mengekspresikan kasih sayang dan berkata, "Inilah yang harus aku lakukan, karena kamu adalah wanitaku. Vivi, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia, percayalah." Wajah Vivi Zhou terlihat puas bahagia, dan percaya diri. Pada saat ini, Justin Sun menyapu semua kabut dan sesak di dalam hatinya. Dia penuh semangat dan sangat bahagia. Jika dibandingkan dengan kekuatan dari keluarga Sun, dan ditambah dengan kekuasaan dari pamannya Justin Sun, maka David Chu bukanlah apa-apa. Jonathan Ma mengambil surat tanah keluarga Zhou dan mematahkan kaki Rei Zhou. Tetapi ketika dia mendengar nama kepala Forces Group, dia seperti kura-kura, dan dia tidak berani mengeluarkan kentut sedikit pun. Tapi Justin Sun, dia hanya membutuhkan suatu perkataan untuk menggetarkan Jonathan Ma yang telah berada di Jiangling selama lebih dari 20 tahun, datang secara pribadi dan bersujud untuk meminta maaf. Menghormati dia, seperti dewa. Satu kata menentukan hidup dan mati, dan satu kata memenangkan kekayaan. Inilah pria hebat di atas segalanya, inilah eksistensi yang dikagumi ribuan orang. David Chu. Kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa jam, kamu dan aku tidak akan lagi menjadi orang di dunia yang sama. Justin Sun penuh ekspresi dan emosi. Ketika kita bertemu lagi lain kali, kamu adalah semut kecil, bagaimana rasanya menghadapi gunung agung seperti aku ini? Justin Sun sangat senang dan detak jantung berdegup cepat. Aku sangat ingin menantikan ini. Ibu dan Vivi Zhou sangat senang kepada Justin Sun, kemudian berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan penuh dengan kasih sayang sambil berjalan masuk. Hanya Rei Zhou yang tersisa, memegang cerutunya, mengerutkan kening terus-menerus memikirkan apa yang terjadi barusan. Apakah semua ini karena paman Justin Sun? Dia ragu-ragu, dan tiba-tiba, sosok samar muncul di depannya sampai itu mencerminkan wajah David Chu. Rei Zhou menghentakkan kaki besarnya dengan keras dan berseru. Mungkinkah anak itu yang melakukannya? Kisah si Dewa Perang, Bab 17 Pertarungan Ayah dan Anak. Pagi buta, di musim gugur, dan langit gelap. Ketika banyak orang masih berjuang dalam kenyaman di atas tempat tidur, dan bertarung dengan Dewa Kemalasan, David Chu sudah mulai senam pagi, boxing, berolahraga, dan berlari di Taman Gunung Haitang. Selama 10 tahun menjadi prajurit, olahraga pagi sudah menjadi tugas yang harus dikerjakan. Andrew Luo mengikuti jejak David Chu, di era gadis imut, dan pemuda ganteng. Ini, jarang ada dua pria maskulin seperti ini. Sungguh pemandangan yang indah, sangat menarik perhatian. Terutama David Chu, berbadan tinggi, berwajah tampan. Terutama sepasang matanya, berkilau, seolah permata di malam hari. Penuh dengan kekuatan sihir, membuat orang tidak bisa menahan untuk meliriknya, sangat mempersona. Sepanjang jalan, sudah banyak gadis muda dan cantik melirik mereka, dengan wajah bodoh. Ganteng sekali, berwibawa banget, tidak tahu cowok ganteng ini sudah ada pacar belum, atau sudah berkeluarga. Aku mohon kepadamu untuk tidak memikirkan ini. Lihatlah, mereka keluar dari Villa Gunung Haitang. Orang yang tinggal di sana, jika bukan pria muda berbakat atau memiliki karir sukses. Apakah bisa melirik kamu yang seperti ini? Oh, terlebih lagi tidak akan melihat kamu. Aku ini gadis berkulit putih lembut dan berkaki panjang. Tidak sepertimu. Tidak seperti putri. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan, ingin dipukul ya? Hohoho, dua gadis muda berdebat dan berkelahi, bergembira, membuat musim gugur yang suram ini menjadi cerah, menyebabkan mata orang-orang di sepanjang jalan menjadi berbinar. David Chu tersenyum, tidak memedulikannya, kemudian berlari dan pergi. Sekarang di dalam hatinya, dipenuhi dengan karinyun dan bela ibu dan anak ini, bagaimana dia bisa memikirkan orang lain. Hanya saja dia tidak melihat anak perempuannya dalam sehari, dia merasa gelisah, sangat tidak nyaman. Memikirkan senyum manis Bella ini yang sangat lucu, seluruh hatinya meleleh. Anak perempuannya adalah hidupnya, tetapi juga menjadi harapan dan motivasi untuk dirinya bertahan hidup. Makan sarapan dulu, lalu mengunjungi mereka.
kata David Chu, datang ke rumah makan untuk sarapan, dan Andrew Luo duduk. Semangkuk kembang tahu yang hangat, sepotong cakwe goreng, dan bakpao mini disajikan di atas meja. Aroma menggiurkan, membuat orang ingin segera membuka mulut lebar melahapnya. Tidak menduga bahwa di kota Jiangling ini memiliki sarapan khas seperti ini, membuat orang daerah barat seperti David Chu ini merasa puas. Ting, pada saat ini, teleponnya berdering, telepon dari Rei Zhou. David Chu mengangkatnya, "Ayah. Jangan panggil aku ayah, aku bukan ayahmu." Sebelum kata-kata itu hilang, Rei Zhou dengan marah berteriak, dengan nada marah. David Chu tertawa, menyendok satu suapan kembang tahu, dan sambil berkata, "Ayah, apa kamu pagi ini meminum bubuk mesiu? Kenapa begitu marah? Siapa yang membuatmu marah?" "Siapa lagi? Kamu. Bukankah aku pernah bilang, jika kamu berani pergi ke Forseas Group, maka aku tidak pernah ada anak sepertimu. Kamu katakan sejujurnya, apakah kamu pergi mencari Jonathan Ma?" Rei Zhou sudah sangat marah. Tetapi dia merasa khawatir, Jonathan Ma ada beberapa luka di tubuhnya. Apakah kamu yang memukulnya? Dasar anak nakal, kamu katakan dengan jujur kepadaku, apakah kamu terluka? Ayah, aku baik-baik saja. David Chu menjawabnya. Mungkin, kemarin malam Jonathan Ma mendatangi keluarga Zhou untuk meminta maaf, tapi Rei Zhou dapat melihat keanehan. Kelihatannya, benar kamu yang melakukannya. Rei Zhou terdiam selama beberapa detik, kemudian tertawa dan berkata, "Anak nakal, kamu sungguh memiliki kemampuan, bisa membuat Jonathan Ma dari Forseas Group datang sendiri meminta maaf, dan bersujud di depanku. Sungguh hebat, tidak sia-sia aku membesarkanmu. Haha, kemarahanku sudah aku pendam selama 10 tahun, akhirnya terlampiaskan. Anakku, jika ada waktu pulanglah ke rumah. Kita ayah dan anak minum bersama lagi." David Chu tersenyum, sambil memakan sarapannya. Sambil tersenyum, "Hal apapun tidak bisa disembunyikan darimu. Baiklah, nanti aku akan membawakan beberapa botol wine kepadamu." Rei Zhou di sana sepertinya sangat bahagia dan berkata, "Kalau itu, bagaimanapun ayahmu ini juga seorang pasukan pengintai dari prajurit terhandal, masalah kecil yang seperti ini dapat menyembunyikannya dariku. Haha, jangan bicarakan lagi." Tahun itu Tuan Chu mengangkat peti mati sambil masuk ke medan pertempuran, dipimpin 300 tentara Huben Timur menerobos Luolan, kota oasis kuno Kroraina. "Aku juga adalah seorang pelopor yang kuat, anakku." Semula percakapan yang sangat hangat, tiba-tiba saat mendengar nama Tuan Chu, dia memegang sumpitnya, dan matanya melotot menjadi serius. "Ayah, aku masih ada urusan. Tutup dulu, ada waktu aku akan ke sana menjengukmu dan ibu." "Baiklah, kamu anak nakal." Tut tut tut. David Chu mematikan teleponnya. Di atas meja penuh dengan makanan, dia menjadi tidak berselera. "Kakak David." Andrew Luo melihat suasana hati David Chu sedang tidak bagus, dengan ragu-ragu berbicara. Sebenarnya Tuan Chu adalah seorang yang berbakat dalam tugas penting demi negara, dan merupakan pahlawan tanpa jasa di dunia ini. Mengapa Anda memiliki pendapat yang begitu besar tentangnya? Seluruh keluarga Chu sangat setia, memiliki derajat tertinggi. Tuan Chu memiliki banyak kekuatan militer, di bawah pimpinan satu orang, memimpin puluhan ribu anak buah. 20 tahun yang lalu, Tuan Chu mengangkat peti mati sambil masuk ke medan pertempuran. Dengan 800.000 prajurit Huben dibagi menjadi 4 kelompok, dan terus bertempur tanpa henti menaklukkan 16 negara. Akibat perang ini membuat prestise nasional kerajaan Donghua keluar negeri, dan membuat para preman malam menekan lingkungan agar tidak berani melanggar aturan, baru bisa mempertahankan dataran tengah Katai Pasifik selama 20 tahun ini. Setiap kali membahasnya, membuat setiap rakyat Donghua membara. Manusia yang berumur 80 tahun, bahkan anak-anak, siapa yang tidak menghargai prestasi Tuan Chu, siapa yang tidak mengagumi Tuan Chu yang berbakat. Mengatakan dengan tidak sungkan, bahwa Tuan Chu menjadi andalan bagi puluhan ribu rakyat Donghua, dan juga menjadi pelindung tanah ini. "Aku tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah seorang pahlawan." David Chu meletakkan uang untuk sarapannya. Tubuhnya yang kaku perlahan berdiri, dan berbicara secara perlahan. "Tapi dia tidak pantas menjadi seorang pria. Terlebih lagi, tidak layak menjadi seorang ayah," kata David Chu dalam hati. Kemudian membalikkan badan dan pergi meninggalkan rumah makan.
Andrew Luo menatap punggung David Chu yang berjalan pergi, dan menghela napas. Pertarungan ayah dan anak, mengapa mereka harus melakukannya? Sepanjang jalan, David Chu menyingkirkan semua pikiran campur aduk di harinya, kemudian mengatur kembali suasana hatinya, lalu pergi menemui anak perempuannya, Bella. Tetapi, ketika dia tiba di daerah Karinyun, dia diberitahu bahwa Bella akan pergi ke taman kanak-kanak. Sudah setengah jam ibu dan anak ini pergi. David Chu melirik jam tangannya. Sekarang pukul 6.45. Dia tidak bisa menahan cemberut. Pagi sekali. Sudah pergi ke taman kanak-kanak. Kalau begitu bukankah pukul 6 sudah harus bangun, mandi, dan sarapan? Pukul 6, langit belum terang. Bella masih dalam pertumbuhan. Tidak cukup untuk Bella beristirahat. Apakah orang-orang dari Departemen Pendidikan otaknya sudah kemasukan air? Apakah menjadi sekumpulan orang bodoh? Anak-anak mereka mempunyai guru khusus, memiliki sekolah khusus, dan setiap hari berangkat sekolah dengan gembira. Putrinya sendiri setiap hari harus bangun pagi, berdesakan di bus, berdesakan di MRT. Mengapa? David Chu merasa suasana hatinya berubah menjadi buruk, berpikir bahwa putrinya menderita. Pagi-pagi sudah dibuat kesal, dengan nada marah, memberi perintah kepada Andrew Luo. Kirim surat ke Kementerian Pendidikan atas namaku. Minta mereka untuk mengundur waktu masuk sekolah sekitar 1 jam, dan juga untuk seluruh negeri. Siapapun yang tidak bisa melakukannya, maka singkirkan, mengundurkan dirinya dan berikan kepada orang lain. Andrew Luo dengan tidak berdaya berkata, baik. Siapapun tidak menyangka bahwa kalimat sederhana David Chu ini langsung membuat Kementerian Pendidikan yang semula santai bekerja tiba-tiba beradu dengan musuh besar, dan panik sepanjang hari. Bahkan, seluruh dunia menyebutnya dengan dekompensasi pendidikan, dan reformasi pendidikan, menjadi pusat perhatian. Bahkan Kementerian Pendidikan menggunakan cara ini hampir memutuskan seperempat kerjasamanya. Beberapa relasi keluarga, keluarga kaya raya, dan parasit telah diberhentikan, membuat semua orang bertepuk tangan dan merasa bahagia. Satu persatu memuji sekelompok orang ini akhirnya dapat melakukan sesuatu untuk rakyat. Tapi hanya Andrew Luo yang tahu, semua ini karena kekuasaan David Chu sang dewa militer yang tiada duanya, demi putrinya untuk bisa tidur lebih lama. Hanya karena begitu saja. Kisah si Dewa Perang, bab 18 akhirnya kamu kembali. Jam 7 pagi hari. Matahari terbit sudah tinggi. Saat itu adalah jam sibuk di pagi hari. Pintu taman kanak-kanak mulai ramai oleh orang banyak. Meskipun demikian, David Chu yang berdiri di pinggir jalan, melihat Karin Yun dan anaknya, dua wanita cantik. Saat pertama kali bertemu, Karin Yun terlihat menawan dan lembut dengan aura yang luar biasa. Bella menggandeng tangan ibunya, mengenakan gaun cantik seperti seorang putri, dengan gelang tangan giok merahnya, sangat lucu, seperti boneka yang disukai banyak orang. David Chu melihat dari kejauhan, merasakan rindu di dalam hatinya, dan jantungnya berdetak dengan kencang. Dia tidak bisa menunggu lagi, berpikir menghampiri mereka, memeluk putrinya dengan erat. Tapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghampiri mereka. Setelah 10 tahun pertempuran militer, tidak ada kata menyerah untuk David Chu, tetapi dia hanya ragu di hadapan mereka. Sekarang, aku masih menyalahkan Tuan Chu tidak layak sebagai seorang pria, tidak layak menjadi seorang ayah. Tapi aku sendiri, bukankah sama saja? Perasaan David Chu sangat rumit. Karena dari pengalaman dirinya sendiri, hati dia sangat memahami mereka telah kesepian selama 5 tahun, dan bahkan mereka merasa lebih bersalah, tidak berani untuk saling mengenali. Selama 5 tahun mengabaikannya, sekarang tiba-tiba muncul, siapa yang bisa menerimanya? Semakin peduli, semakin takut. Dia takut jika mengungkapkan identitasnya, dia benar-benar akan kehilangan putrinya dan Karin Yun. Sejak saat itu, kerabat menjadi musuh, sampai mati pun tidak akan pernah berhubungan satu sama lain. Sama seperti dia dan Tuan Chu, dan keluarga Chu di Beijing. David Chu menyalakan sebatang rokok, menghembuskan napas dari kejauhan. Diam-diam memandangi mereka berdua, dapat menghilangkan pikirannya, wajahnya terukir senyuman. Dia mengamati para wanita di taman kanak-kanak itu, dengan bangga berkata, putriku yang paling lucu, paling cantik, putri bodoh seperti dia, tidak bisa dibandingkan dengan putriku. Dengan cepat, dia mengerutkan keningnya berkata,
Sekumpulan anak laki-laki ini juga tidak berguna, begitu kekanak-kanak, keras kepala dan bodoh, sama sekali tidak enak dipandang. Putriku, tidak akan aku biarkan dia menikahi laki-laki seperti ini. Iya, aku harus menjaganya dengan baik-baik. Pacaran sekarang hanya suatu masalah besar. David Chu penuh dengan kekhawatiran. Haciu. Bella tidak jauh dari sana mulai bersin, mengedipkan matanya yang besar dan berwajah polos. Saat ini, dia tidak bisa membayangkan, dirinya yang berumur 4 tahun, sudah diatur hidupnya oleh David Chu. Ibu, sepertinya aku pilek, bisakah aku tidak pergi sekolah? Kata Bella dengan terbata-bata. Tidak bisa, Karin Yun dengan tegas menolak. Oh, baiklah, kata gadis kecil itu dengan sedih. Ternyata benar, selalu tidak ada toleransi jika menyangkut masalah sekolah. Karin Yun berjongkok, sambil berhati-hati mengambil tisu dan mengelap muka bulat kecil Bella, sambil mengeluh berkata, ini salah siapa? Kamu tidak tidur larut malam, dan duduk berlari ke depan pintu. Itu, karena aku menunggu ayah pulang. Jika dia pulang, tidak dapat menemukan rumah. Tidak menemukan Bella bagaimana? Bella berkata dengan suara sedih. Mata hitam besarnya dengan penuh harapan, Ibu, salahkan paman. Dia bilang bahwa ayah akan segera kembali. Benarkan Bu? Dia tidak mungkin berbohong kepadaku. Mata Karin Yun berbinar. Dengan secepat mungkin dia menahan perasaannya. Dengan lembut berkata, bagaimana mungkin, jika kamu menurut tidur tepat waktu, belajar sampai pintar, ayah pasti akan kembali dengan cepat. Yes, gadis ini berteriak gembira. Matanya menjadi sipit, dengan senang berlompat ke sana kemari. Ayah akan pulang, Bella punya ayah. Bella, kamu pelan-pelan larinya, hati-hati. Karin Yun berteriak dengan khawatir. Hanya saja anak itu terlalu lincah dan aktif, ketika dia senang, dia akan melompat kesenangan. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah mobil BMW berwarna merah lewat. Tit-tit. Suara klakson mobil tidak berhenti berbunyi. Di hadapannya terdapat sebuah mobil seperti mobil balap, melesat ke arah Bella. David Chu yang berada di seberang jalan langsung menyipitkan mata, tidak peduli bahaya, dan langsung berlari mengejar Bella. Bella, Karin Yun ketakutan hingga memucat, sambil berteriak, melempar tasnya, tidak peduli nyawanya langsung mengejar Bella. Tapi kecepatan orang, tidak sebanding dengan kecepatan mobil. Suara mobil melaju dan klakson yang tidak berhenti berbunyi. Bella benar-benar ketakutan. Sekujur tubuhnya kaku tidak tahu harus bagaimana. Menarik perhatian orang sekitar. Ada yang terpana, ada yang terkejut, ada yang merasa kasihan, ada yang khawatir. Anak yang begitu baik, sungguh kasihan. Kecelakaan lalu lintas dengan jarak sedekat itu. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun juga akan terlempar, bahkan jika dewa datang, juga tidak dapat membantu. Bella, Karin Yun sangat cemas, berteriak tidak bisa menahan kesedihan ini, dan langsung jatuh pingsan. Pada situasi kritis seperti ini, tiba-tiba bayangan hitam seperti kilat, David Chu berlari dengan cepat, tubuh kekarnya langsung berada di antara mobil BMW dan Bella, dan langsung memeluk Bella. Sungguh orang baik, tapi sangat disayangkan. Dia menolong anak ini. Dirinya juga tidak akan bisa menghindar dari kecelakaan mobil ini. Desahan di antara kerumunan. Seolah-olah, David Chu ditabrak mobil dan terlempar, kemudian mati di tempat. Dan di detik berikutnya, semua orang terkejut, sambil menghela napas. Melihat tangan kiri David Chu memeluk Bella, lalu membalikkan badan melihat mobil BMW yang tidak terkendali itu, lalu tangan kanannya menekan bagian depan mobil itu. Minggir, Krit. Mobil BMW itu seperti menabrak gunung besar. Bagian belakang mobil terangkat hingga ketinggian lebih dari 1,5 meter, dan bagian depan mobil langsung digenggam oleh David Chu. Lalu dengan kekuatan David Chu, membuat ban mobil bergesekan dengan aspal, menyebabkan semburan asap hitam, dan akhirnya berhenti. Orang ini apalah Superman? Sebuah mobil yang begitu besar, dia dengan satu tangan dapat melemparnya. Semua orang tercengang, dan situasinya menjadi kacau. Bella, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa kan? Pada saat ini, David Chu tidak peduli dengan kepanikan mereka. Dia melihat putri di pelukannya dengan ekspresi cemas, dan merasa sangat khawatir. Putriku yang pintar, kamu jangan buat aku ketakutan. Mata David Chu memerah. Dia bersumpah, jika terjadi apa-apa dengan putrinya, dia pasti akan membuat pelakunya menderita seumur hidupnya.
Dalam pelukannya, Bella tidak terluka, tapi masih dalam ketakutan. Wajah kecilnya memucat, dia kebingungan tiba-tiba berteriak. Ayah! Seluruh tubuh David Chu bergemetar, jantungnya juga berdetak. Kamu memanggilku apa? Ayah, apakah itu kamu? Bella sudah kebingungan. Kedua tangan kecil dinginnya memegang wajah David Chu, dengan lemah berkata, Ibu pernah bilang, jika Bella dalam kesulitan, jika Bella butuh bantuan, ayah pasti akan muncul. Ayah adalah seorang pahlawan, seorang Superman. Ibu tidak membohongi Bella. Gadis ini masih dalam kebingungan. Tangan kecilnya memeluk erat leher David Chu, wajahnya yang putih penuh dengan kebahagiaan dan keamanan, dengan senyuman bahagianya. Ayah, akhirnya kamu kembali. Bella sangat merindukanmu. Jangan meninggalkan Bella lagi ya. Bella juga membutuhkan perlindunganmu. Pada situasi seperti ini, David Chu tidak bisa menahan perasaannya. Air matanya mengalir deras memengang tangan kecil dingin putrinya dengan erat, mengecup wajahnya. Putriku yang pintar, ayah sudah kembali. Aku berjanji kepadamu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu lagi, selamanya. Baik-baik, Bella bergumam dalam pelukannya, seperti seekor koala memeluk pohonnya, memeluk leher David Chu dengan erat, dan kepala kecilnya bersandar di dada David Chu, kemudian tertidur. Wajah putihnya, senyumannya yang polos begitu bahagia. Hari ini adalah hari paling bahagia baginya, seperti mimpi yang indah baginya. Kalau ini adalah mimpi, Bella berharap kepada kakek matahari untuk tidur lebih lama lagi, lebih lama lagi. Kamu sudah terbangun, ayah harus meninggalkan kamu lagi. Kisah si Dewa Perang, bab 19 memukulmu karena kamu rendahan. Bella, Karin Yun yang dalam keadaan syok juga merespon. Dia berlari kemari dengan tergesa-gesa, memeluk Bella di pelukannya dan sudut matanya masih berkaca-kaca. Bella, kamu baik-baik saja. Kamu sudah membuat ibu ketakutan. Ada apa denganmu? David Chu menghibur berkata, tidak apa-apa, tidak ada cedera, hanya sedikit syok, tidur nyenyak akan baik-baik saja. Karin Yun menyeka air mata di sudut matanya, mengangkat kepalanya dan baru ingin berterima kasih kepada orang yang baik hati yang telah membantu. Tapi dia tertegun. Kamu. David Chu menatap wajah cantiknya bagai buah pir bermandikan hujan, dan berkata dengan sedikit sakit hati, halo, kita bertemu lagi. Karin Yun sedikit terkejut. Penuh ucapan terima kasih yang rumit. Terima kasih. Terhitung kemarin kamu membantuku mengusir Jackie Yun. Ini kedua kalinya kamu banyak membantuku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. David Chu melambaikan tangannya dan memandang putrinya di depannya dengan penuh perhatian. Hanya berkata dengan suara yang dalam, sama-sama, yang penting Bella baik-baik saja. Agar aman, sebaiknya diantarkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu. Oke, terima kasih. Karin Yun menyeka air matanya, menggendong Bella, melihat senyum manis di wajah gadis kecil ini. Dalam hati tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, gadis bodoh ini. Kamu hampir membuat ibu ketakutan. Tetapi kamu tidur begitu bahagia. Sungguh tak berperasaan. David Chu bangkit, matanya menyipit dan melirik ke arah BMW yang menyebabkan kecelakaan itu tidak jauh, dan menimbulkan ledakan amarah. Undang-undang memiliki ketentuan yang jelas, di bagian jalan sekolah, kurangi kecepatan kendaraan, mendahulukan murid pejalan kaki, dan kecepatan dilarang melebihi 30 mil. Tapi pengemudi BMW ini barusan, ketika kecepatannya melebihi 60 mil, juga menabrak segala arah di sepanjang jalan, sangat ceroboh. Jika dia punya sedikit rasa tanggung jawab, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Jika bukan dirinya yang hadir, maka apa yang akan terjadi dengan putrinya? Sungguh tak bisa dibayangkan. David Chu berdiri. Di saat ingin mencari pengemudi BMW untuk meminta pernyataan, orang belakang tiba-tiba inisiatif keluar dari mobil. Anak liar dari keluarga siapa, juga tidak dibimbing dengan baik, berlari sembarangan di jalan besar, cari mati ya. Seorang wanita genit berusia 20-an awal, berpakaian bunga-bunga, seluruh tubuh bermerek. Wajahnya penuh dengan amarah angkuh, seolah-olah dia telah terganggu, dan menunjuk ke Karin Yun. Kamu sebagai orang tua, apakah mengerti aturan? Apakah kamu tahu berapa harga mobil ini? BMW 7 series impor, lebih dari 1 juta RMB, sekitar 2 miliar rupiah. Apakah kamu mampu ganti rugi untuk tabrakan seperti ini?
Pagi seperti ini, sungguh bernasib buruk. Karin Yun menggigit bibir merahnya, meminta maaf untuk orang belakang dengan sopan. Maaf, aku yang kelalaian. Telah merepotkan Anda. David Chu melihat dengan hati yang marah. Melirik Karin Yun bertanya, jelas dialah yang mengemudi sembarangan, dan telah menakuti Bella. Mengapa kamu minta maaf padanya? Karin Yun menggigit bibir merahnya, menggelengkan kepala berkata, lupakan saja, yang penting Bella baik-baik saja. Aku tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Melihat kesedihan Karin Yun, David Chu merasakan rasa sakit di hatinya. Wanita konyol ini, demi putrinya selama ini, telah menerima banyak keluhan dan penderitaan. Seseorang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Ketika menghadapi kesulitan, dia harus menelan hinaan dan menenangkan diri. Terpikir sampai sini, mata David Chu menyapu cahaya lembut penuh sakit hati dan rasa bersalah. Sungguh nasib buruk. Lupakanlah, aku tidak peduli denganmu hari ini. Di depannya, wajah muak wanita genit itu. Dia melemparkan beberapa tiket merah dari tas Chanel-nya, dengan angkuh berkata, lain kali jika berjalan pakai mata, dan juga aku tidak terlalu peduli denganmu. Jika itu adalah orang lain, akan sia-sia jika kamu tidak menagihku 30 atau 50 ribu. David Chu tidak bisa menahan lagi. Matanya seperti pedang mengarah pada wanita genit. Dengan suara dingin berkata, sini, minta maaf. Kaisar pun tidak bisa membuli wanitanya sendiri. Tatapan mata yang ganas dan kejam mengejutkan wanita genit itu. Hatinya berdetak. Dia mengaku bahwa dia memiliki latar belakang yang baik dan mengenal banyak orang penting di jalan. Tetapi dibandingkan dengan momentum agung David Chu, dia seperti kunang-kunang. David Chu, lupakan saja. Karin Yun sangat berterima kasih atas bantuan David Chu. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang asing ini begitu baik padanya dan putrinya, tapi dia selalu ingat kebaikan ini. Dia tidak ingin membiarkan David Chu mendapat masalah karena dirinya sendiri. Aku baik-baik saja dengan Bella. Tidak perlu memperumit masalah, sarannya dengan suara rendah. Wanita ini mampu mengendarai BMW seharga jutaan. Meskipun dia bukan kelas atas, dia kaya atau mahal, tidak mudah untuk diprovokasi. Selama 5 tahun ini, dia telah terbiasa, dan mundur dari semua masalah. Rasa takut Karin Yun membuat amarah David Chu lebih dalam. Dia menoleh untuk melihat wanita genit itu. Meskipun nadanya ringan, tapi sangat dingin, aku memintamu untuk meminta maaf. Apa kamu tidak mendengarku? Sekarang, ketika aku kembali kepada istri dan anak-anakku, aku tidak akan membiarkan mereka dirugikan sedikit pun. Oh, kamu menggertakku. Biar aku yang meminta maaf, memangnya kamu siapa? Pada saat yang sama, wanita genit itu juga secara bertahap menanggapi saran malu-malu Karin Yun dan melirik pakaian olahraga David Chu yang murah dan sederhana. Dia sudah memutuskan bahwa kedua orang ini hanyalah orang-orang miskin dan keras kepala tanpa latar belakang. Barusan kamu digertak olehnya. Konyol sekali. Kenapa aku harus takut padanya? Dia menunjuk ke David Chu dan memarahi dengan getir, menyuruh aku meminta maaf padanya. Coba kamu bertanya padanya apakah dia mau menerima. Seekor anak haram kecil. Aku tidak menabraknya sampai mati. Itu sudah berkah yang telah dia bangun di masa hidup lampaunya sampai sekarang. Dasar anak punya ayah tetapi tidak seperti punya ayah. Dalam sekejap, mata David Chu tiba-tiba menyipit dan roh membunuhnya meledak. Anak haram, dua kata ini sangat melukai hatinya. Orang terakhir yang berani mengatakannya adalah Jackie Yun. Jika bukan dihentikan oleh Karin Yun, dia pasti sudah mati. Karin Yun seberapa baik karakternya saat ini juga tidak tahan. Matanya merah, marah menunjuk ke wanita genit. Kamu ini orang yang tak punya kualitas, bagaimana kamu berbicara? Wanita genit itu berpegangan tangan dan tampak sombong, aku memang tidak punya kualitas. Ada apa? Beranikah Anda memukulku? Hehehe, kamu. Karin Yun sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Karakter dia yang lembut bagaimana bisa mirip dengan orang pembuat onar ini? Pada saat ini, wajah tanpa ekspresi David Chu menonjol, di wajah wanita genit yang ekspresi sombong dan menghina. Dia tiba-tiba melambai tamparan. Plak, wanita genit langsung jatuh, wajahnya membengkak, rambut tersebar, penuh kebingungan, sudut bibir yang berdarah. Karin Yun terkejut menutupi mulutnya, juga menjadi sebuah keributan di tempat. Beraninya kamu memukulku.
Wanita genit marah dan terkejut. Dia berteriak, "Bajingan! Kamu tahu siapa aku? Kamu beraninya memukul orang, bajingan, akan kuhajar kamu." Wanita genit begitu marah, dengan galak mengarah ke David Chu. David Chu tidak melihat, langsung tendang di perut wanita, kemudian menarik rambutnya. Serbu 7 atau 8 tamparan berlanjut. Plak plak plak. Tamparannya sangat kuat dan suaranya sangat keras. Untuk menghadapi sampah semacam ini yang berani mempermalukan putrinya, David Chu tidak memiliki tangan lembut, lepas tangannya kejam. Plak-plak, wanita genit itu bagaikan telah dipukul sampai kacau balau. Makeup wajahnya sudah menghilang banyak, rambut tersebar, hidung berdarah, wajah membengkak, jatuh di tanah dan menangis. Kamu memukul wanita, bajingan. Apa kamu seorang pria? Aku tidak pernah memukul wanita. David Chu menyapu semata dengan jijik, dan menambahkan, kecuali pelacur. Alasan mengapa aku memukulmu karena kamu seperti sampah, murahan. Pada saat itu, tepuk tangan yang meriah keluar di sekitar. Kerumunan berteriak bahwa itu pukulan yang bagus, pukul sepuasnya. Mereka telah lama tidak senang dengan cara wanita genit yang sangat arogan dan matanya seperti merendahkan. Sekarang dia telah ditimpa azab yang tentu saja adalah kesenangan yang besar. Kalian, wanita genit sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia menggertakkan giginya, dan matanya menatap kejam. Dia berkata, "Bagus, kamu beruntung. Kalian semua akan kutunggu. Suamiku adalah manajer dari Forseas Group. Ia mempunyai lebih dari 100 saudara-saudara di bawahnya. Jika kamu berani memprovokasiku, aku akan membiarkanmu mati di jalan besok dan menghancurkan tulang dan abumu." Kerumunan bersorak-sorak, tiba-tiba wajah mereka berubah, dalam sekejap bubar. Forseas Group adalah pemberontak yang tak bisa diganggu di kota Jiangling. Wajah Karin Yun juga berubah cukup besar, penuh kekhawatiran dan ketegangan. "Terserah kamu." David Chu hanya sedikit menjatuhkan kata-kata, bahkan malas untuk melihat seorang wanita genit. Dia menggendong Bella, menarik Karin Yun berpaling pergi. "Jika kamu tidak ingin mati, biarkan mereka datang." Kisah si Dewa Perang, bab 20 datang mencari gara-gara. Taman kanak-kanak tidak jauh dari rumah sakit. David Chu memegangi Bella, menggantung nomor spesialis terbaik, melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Terhadap putri kesayangannya, David Chu tidak berani ada kecerobohan sedikit pun. "Tidak apa-apa, hanya sedikit syok. Saya akan meresepkan obat penenang, hanya perlu lebih banyak istirahat saat pulang." Kata-kata dokter membiarkan batu di hati David Chu akhirnya jatuh ke tanah, menghela napas lega. Jika putrinya benar-benar terjadi sesuatu tak terduga, dia tidak bisa mengampuni wanita genit yang menyebabkan kecelakaan itu. "Terima kasih, dokter." Karin Yun juga menghela napas lega, berencana menggendong Bella yang tertidur untuk meninggalkan klinik. Saat ini, Bella sedang berbaring di ranjang kecil klinik, tidur dengan sangat nyenyak, mulut kecil halus, bulu mata panjang, wajah lembut merah muda, yang membuat orang ingin mencium beberapa kali. Gadis kecil mata besar membentuk bulan sabit, tertawa keluar dari suara dari waktu ke waktu, seolah sedang melakukan mimpi yang sangat indah. Karin Yun tidak bisa menangis atau tertawa. "Gadis ini, kami mengkhawatirkan dia sampai mati. Dia tidur lebih nyenyak dari orang lain. Juga tidak tahu mimpi apa. Begitu bahagia. Dari tadi selalu tertawa. Anak-anak memang seperti ini, polos." David Chu membelai wajah Bella dengan tangan besarnya dan memegang boneka porselen dengan sangat hati-hati. Wajahnya yang tegas dengan penuh kelembutan. "Ayah pulang. Keluarga bersatu kembali. Tidakkah gadis kecil ini bisa bahagia?" Mata Karin Yun jelas indah berbinar. Beberapa samar-samar melihat wajah David Chu penuh lembut, dalam kesannya. Untuk pertama kalinya melihat sisi lembut pria kuat ini. Apalagi, melihat profil dan wajahnya, sepertinya dia memiliki perasaan yang familiar. "Apakah kita pernah bertemu?" Anggota keluarga pasien, segera tinggalkan klinik setelah menemui dokter. Saat ini, salah satu dokter lain menyela, sedikit mengeluh berkata, "Kalian pasangan muda benar-benar, daya tahan anak-anak rendah. Jika tertular bakteri apa yang dilakukan?" Karin Yun terdiam. Pipinya tidak bisa menahan merah. Berulang kali menjelaskan, "Dokter, kami bukan hubungan seperti itu, Anda salah paham." David Chu tertawa dan tidak membantah. Sebaliknya dia menggendong Bella dan menarik Karin Yun untuk meninggalkan rumah sakit.
10 jari saling mengait, tangan putih Karin Yun menjadi sentuhan hangat, membuat tubuh dia tiba-tiba gemetar. Merasakan napas pria maskulin di tubuh David Chu di sampingnya membuat jantungnya berdegup kencang, wajahnya seperti bunga persik tersipu dan gugup. Selama bertahun-tahun, demi Bella, dia telah menolak banyak pengejaran dari lawan jenis lainnya. Dia selalu melajang dan tidak pernah berpacaran. Sejak kapan dia melakukan kontak dekat dengan seorang lawan jenis? Terlebih lagi, dia masih pria asing yang belum kenal selama 2 hari dan hanya bertemu 2 kali. Karin Yun menggigit merah bibir, dan demikian David Chu untuk membantu mengambil obat. Dia berkata dengan bersyukur, David Chu, hari ini, benar-benar terima kasih. Tampaknya menyadari bahwa dia terlalu dekat dengan tindakan David Chu. Dia mundur 2 langkah dengan terburu-buru. Tundukkan kepala, pipi memerah dan matanya mengalir. David Chu melihat adegannya yang malu dan imut dan berkata dengan senyum ringan, ini hanya masalah mengangkat 1 jari. Tak perlu sungkan. Aku punya hubungan yang ditentukan sebelumnya dengan Bella. Ayo, aku antar kalian pulang. Dia melihat Karin Yun dengan sedikit ragu-ragu, dan dengan murah hati menambahkan, sejalan kok. Karin Yun harus mengangguk kepalanya dengan lucu dan mengikuti David Chu di belakangnya. Dan pada saat itu, tiba-tiba suara wanita marah dan tajam datang. Mau pergi? Lucu. Aku akan melihat kemana kamu akan pergi, serang. Kemudian, hanya melihat bahwa ada 40 atau 50 mengalir di udara. Penuh gangster kejam bergegas ke gerbang rumah sakit, dan langsung mengelilingi David Chu dan Karin Yun. Wajah cantik Karin Yun segera berubah. Dia memeluk Bella di lengannya secara bawah sadar. Sementara David Chu tidak peduli. Geng penjahat ini dipimpin oleh wanita genit yang telah menyebabkan masalah sebelumnya. Di samping dia, dia juga menggandeng seorang pria berusia di awal 30 tahun. Pakaian jas dan sepatu kulit, tetapi penuh bandit. Tampaknya telah menemukan pendukung dan datang untuk membalas dendam. Kak Jacob, ini sepasang laki-laki dan wanita anjing. Mereka tidak hanya memerasku uang, tapi juga memukulku. Kamu harus membuat keputusan untuk orang lain. Wanita genit itu terlihat lemas dan menyedihkan, seolah-olah menderita dengan seberapa berat, membalikkan keadilan dan manja kepada laki-laki. Kemudian, dia segera mengubah wajahnya. Dia menunjuk David Chu dengan ekspresi ganas dan kejam, dan berkata dengan sombong. Bajingan, kamu berani memprovokasiku, dan kamu tidak melihat perilaku moralmu. Lihat jelas-jelas, ini adalah manajer Ma dari Forceas Group, Tuan Ma. Segera ke sini dan bersujud untuk minta maaf. Jacob juga memandang rendah postur melihat orang dengan hidung. Dia bergantung pada puluhan saudara di belakangnya, meremehkan dan melirik David Chu. Kamu, beraninya mengganggu wanitaku, datang ke sini, bersujud untuk minta maaf, dan mengampuni nyawamu. Mengenai wanita yang sial itu, dia sekilas sepasang sudut mata, sekilas lihat Karin Yun di sekitar David Chu, sepasang mata langsung menatap lurus. Ini benar-benar keindahan nasional, wanita kelas atas. Dibandingkan dengannya, wanita genit itu hanyalah kain yang mudah dibuang. Jacob tiba-tiba datang untuk tertarik dan tertawa. Untuk kamu, wanita cantik, mari kita mencari tempat untuk berbicara perlahan-lahan dan mengobrol dengan baik. Jangan khawatir, aku ini orang yang paling tahu sopan santun. Di sekitar para gangster mulai bersiul, tersenyum, membuat Karin Yun dengan wajah menjijikkan. David Chu, kita hubungi polisi. Jangan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Karin Yun mengatakan kepada David Chu. David Chu melambai tangannya dan berkata, kamu pergi dengan Bella dulu, aku akan menanganinya. Ada beberapa pemandangan yang kalau membiarkan wanita dan anak-anak melihatnya, itu tidak baik. Karin Yun penuh dengan rasa khawatir, tapi, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Suara David Chu tenang, tapi dia memiliki kepercayaan dan kekuatan yang tidak dapat dibandingkan, yang membuat orang percaya bahwa dia bisa mengangkatnya bahkan jika langit jatuh. Baiklah, berhati-hatilah. Karin Yun penuh kekhawatiran dan ketegangan dan pergi dengan Bella dalam keraguan. Meskipun dia sangat khawatir tentang keselamatan David Chu, tapi dia juga tahu bahwa tinggal di sini hanya akan mengalihkan perhatian David Chu dan menambahkan masalah. Hei nak ingin jadi pahlawan penyelamat. Boleh juga. Melihat Karin Yun melarikan diri dari matanya, wajah Jacob sedikit gelap, dia menyalakan rokok dan wajahnya penuh kejam, menggertak gigi dan berkata,
Aku takut kamu tidak ada nyawa untuk menikmatinya. Setelah dia melambai tangannya, para gangster di sekitar mengambil tongkat besi dan parang dan mengelilingi David Chu dengan ekspresi kejam. Orang-orang di sekitarnya melihat dan segera bersembunyi jauh, takut bahwa akan ada yang terluka. Mengganggu wanitaku, merusak urusanku, dua dosa ini cukup untuk membuatmu mati 800 kali. Suara Jacob dengan nada sombong, seolah-olah dia telah menghukum David Chu mati. David Chu berdiri tegak, hanya melihat Jacob secara sengaja dan bertanya, "Kamu adalah anggota dari Forceas Group. Kalau begitu, Jonathan Ma adalah orang di belakangmu. Lancang, nama presiden juga disebut oleh orang rendahan sepertimu." Sebuah kaki anjing segera berdiri dan merayu wajahnya tersanjung. "Tuan Muda Jacob adalah keponakan ketua Ma. Nah, kali ini kamu telah menendang piring besi. Kaisar juga tak bisa menyelamatkanmu." Jacob merokok dan terlihat hina, seolah-olah dia kerabat dari kaisar. Jika ia mengangkat kakinya dengan kehendak, ia bisa membuat seluruh kota Jiangling di bawah kakinya. David Chu hanya ringan mengangguk, jadi begitu. Wanita genit itu juga bergantung pada puluhan orang di belakangnya. Segera berpura-pura menjadi harimau. Dengan angkuh dan menunjuk, David Chu berkata, "Brengsek, setelah tahu begitu, kamu harus berlutut dan menjilat sepatuku jika takut. Lalu kamu harus mematahkan kakimu sendiri. Mungkin aku akan memohon untuk mengampunimu di depan Jacob. Berapa banyak nyawa yang harus kamu miliki jika kamu menyinggung Forceas Group kami? Jika Jacob marah, seluruh keluargamu harus dikubur bersamanya. Kamu tahu." Brengsek, wanita genit itu mengangkat pipinya dan merasa bahwa sudah waktunya untuk mengangkat wajahnya dan menghembuskan napas kejam. Menurutnya, bahkan jika David Chu bisa bertarung lagi, bisakah dia mengalahkan 50 orang ini? Apalagi, orang miskin sepertimu jika bertemu orang dari Forceas Group, kamu akan lari terbirit-birit dan memohon belas kasihan. Dia pernah melihat para tuan muda, yang berpikir mereka memiliki sedikit kekuatan dan uang mencoba melawan Jacob. Alhasil, mereka tetap dihabisi oleh Jacob. Mereka disebut, Kak Jacob, satu persatu dan diinjak bagaikan cucunya sendiri, dan juga terus menangis berteriak minta tolong. Di kota Jiangling, Forceas Group adalah Tuan Yan, dan Jonathan Ma adalah kaisar. Prianya adalah keponakan Jonathan Ma, presiden Forceas Group. Latar belakang berpengaruh, yang membuat orang takut, dan menggetarkan masyarakat. Wanita genit itu begitu sombong sehingga dia pergi ke David Chu dan berteriak, "Nak, tadi kamu bukannya cukup berani, masih berani memukul wajahku." Dia mengambil inisiatif untuk menghadapinya. "Ayo, ayo, biar Bibi yang memberi rokok untukmu hari ini. Jika berani coba pukul aku lagi. Brengsek, jika kamu tidak melawan, kamu bukan pria." Plak, belum selesai bicara, David Chu mengangkat tangannya adalah tamparan di wajah yang momentum berat. "Kamu." Suara tamparan jelas nyaring di wajah. Wanita genit menutupi wajahnya membengkak dan tergelincir kembali. Wajahnya mengeluarkan ekspresi kemarahan dan keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa David Chu begitu sombong. "Apakah kamu pikir kamu bukan sampah ketika kamu datang untuk mencari mati lagi denganku?" David Chu mengatakan kalimat dengan ringan, lalu dia memberi lagi tamparan ke wajahnya. Plak, wanita genit itu, dalam sekejap terluka parah, jatuh ke tanah. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.